Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Agus Yulianti, Azhar Rosul Sabili Putri, dan Bagas Setiawan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Badrul Munir yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat menjelaskan hasil diskusi kami. Oke, langsung saja ke paradigma ilmu. Paradigma ilmu. Pengertian paradigma. Paradigma adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan paradigma dalam ilmu pengetahuan memiliki definisi, yaitu seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan manusia dalam keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Nah, paradigma ilmu meliputi positivisme, postpositivisme, dan konstruktivisme. Pengertian positivisme. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakal dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul abad ke-19 yang dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme merupakan peruncingan tren pemikiran sejarah barat modern yang telah mulai menyingsing sejak ambruknya tatanan dunia abad pertengahan melalui rasionalisme dan empirisme. Positivisme adalah sorotan yang khususnya terhadap metodologi dalam refleksi filsafatnya. Dalam positivisme, kedudukan pengetahuan diganti metodologi dan satu-satunya metodologi yang berkembang secara meyakinkan sejak Renaissance dan sumber pada masa Aflatun adalah metodologi ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu, positivisme menempatkan metodologi ilmu alam pada ruang yang dulunya menjadi wilayah refleksi epistemologi, yaitu pengetahuan manusia tentang kenyataan. Nah gini ya, filsafat positivistik Comte tampil dalam studinya tentang sejarah perkembangan alam pikiran manusia. Matematika bukan ilmu, melainkan alat berpikir logik gitu ya. Auguste Comte terkenal dengan penjenjangan sejarah perkembangan alam pikir manusia, yaitu teologik, metafisik, dan positif. Pada jenjang teologik, manusia memandang bahwa segala sesuatu itu hidup dengan kemauan dan kehidupan seperti dirinya. Nah, jenjang teologi ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu animisme atau fetisisme, memandang bahwa setiap benda itu memiliki kemauannya sendiri. Politeisme, memandang sejumlah dewa memiliki penampilan kemauannya pada sejumlah objek. Nah, monoteisme memandang bahwa ada satu Tuhan yang menampilkan kemauannya pada beragam objek. Selanjutnya ada kelebihan positivisme. Kelebihan positivisme meliputi 1. Positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. 2. Hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, arbitrary, melainkan konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teratur, dan valid. 3. Dengan kemajuan dan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya.
Positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Yang terakhir, kelima, positivisme sangat menekankan aspek rasionali ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologi yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Nah, ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Di sini kelemahan positivisme. 1. Analisis biologi yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi di dalam pengertian fisik biologi. Yang kedua, akibat dari ketidakpercayaannya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya pada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar kebenarannya dan keberadaannya. Hal ini ditandai pada saat paham positivistik berkembang pada abad ke-18. Jumlah orang yang tidak percaya kepada agama semakin meningkat. Ketiga, manusia akan kehilangan makna, seni atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada. Karena dalam positivistik semua itu dinafikan. Hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Yang kelima, ada tokoh-tokoh filsafat positivisme. Yang pertama, seperti telah dibahas pada slide sebelumnya ya mengenai pengertian secara dan aspek lain. Nah, kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh terkemuka yang menggagas maupun yang mendukung aliran filsafat positivisme. Di antaranya ada Auguste Comte. Nah, filosofi Isidore Auguste, Marie Francois Xavier. Comte yang lebih dikenal dengan Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis. Dia adalah pendiri dari disiplin sosiologi dan doktrin positivisme. Nah, dia lahir pada tanggal 19 Januari 1798. Meninggal pada tanggal 5 September 1857. Pendidikannya di Universitas Montpellier. Auguste Comte merupakan tokoh pertama yang memunculkan aliran positivisme. Sebuah karya pentingnya yaitu Cours de Philosophia Positive. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen-eksperimen yang memerlukan ukuran yang jelas. Yang kedua ada John Stuart Mill. Adalah seorang filsuf Inggris, ekonom, politik, dan pegawai negeri sipil. Dia adalah seorang kontributor berpengaruh untuk teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik yang lahir pada 20 Mei 1806 dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1873. Tokoh filsafat yang ketiga ada Hippolyte Taine-Adolphe. Adalah seorang kritikus Prancis dan sejarawan gitu ya. Dia adalah pengaruh teoritis kepala naturalisme Prancis, pendukung utama positivisme sosiologis dan salah satu praktisi pertama kritik historis. Nah, beliau itu lahir pada tanggal 21 April 1828 dan meninggal pada tanggal 5 Mei 1893. Yang keempat ada Emile Durkheim. Yang kelima ada Charles de Hardy. Nah, selanjutnya ada Postpositivisme. Postpositivisme
muncul pada tahun 1970 hingga 1980-an. Tokohnya ada Karl Popper atau Thomas Hahn, terus para filsuf mazhab Frankfurt atau Richard Rorty. Paham ini menentang positivisme dengan alasan tidak mungkin menyamaratakan ilmu tentang manusia dengan ilmu alam. Karena manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak pasti, sebab manusia selalu berubah. Secara ontologis, post-positivisme bersifat kritikal realisme. Kritikal realisme memandang bahwa realitas memandang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam. Tetapi, suatu hal yang mustahil bila manusia dapat melihat realitas tersebut secara benar. Oleh karena itu, secara metodologis pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori. Nah, pada dasarnya aliran post-positivisme hadir untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan positivisme terdahulu dalam ilmu sosial. Di antara usaha kaum post-positivis adalah mendudukan pembentukan atau pembaharuan dalam metodologi penelitian yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Lahirnya post-positivisme berawal dari 3 kritikan, yaitu pertama, observasi sebagai unsur utama metode penelitian. Kedua, hubungan yang kaku antara teori dan bukti. Pengamat memiliki sudut pandang yang berbeda dan teori harus mengalah pada perbedaan waktu. Ketiga, tradisi keilmuan yang terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, maka secara metodologis pendekatan eksperimen melalui observasi tidak cukup, tetapi harus dibantu dengan metode lain. Tokoh post-positivisme. Nah, tokoh post-positivisme diantaranya ada Karl Popper, Thomas Hahn, para filsuf mazhab Frankfurt, Richard Rorty. Nah, Karl Popper ini lahir pada tanggal 28 Juli 1902 di Vienna, Austria, dan meninggal di London, Inggris pada tanggal 17 September 1994. Karl Popper ini kan dikenal dengan Popper ya, merupakan salah satu dari sekian banyak filsuf ilmu dan pakar dalam bidang psikologi belajar. Popper dikenal dengan gagasan falsifikasi sebagai lawan dari verifikasi terhadap ilmu. Falsifikasi adalah suatu gagasan dalam melihat suatu teori dari sudut pandang kesalahan, dengan menganggap teori itu salah, dan dengan segala upaya dibuktikan kesalahan tersebut hingga mutlak salah, dibuatlah teori baru yang menggantikannya. Popper menggarisbawahi bahwa akal baru sungguh-sungguh bersifat kritis. Apabila mau membuang parameter yang mula-mula dipaksakan, pandangan ini disebut pula sebagai rasionalisme kritis, di mana rasionalisme tidak berarti bahwa pengetahuan didasarkan pada nalar seperti dikatakan Descartes dan Leibniz, melainkan bahwa sifat rasional dibentuk lewat sikap yang selalu terbuka untuk kritik. Inilah diantaranya prinsip falsifikasi yang diutarakan oleh Popper dalam melakukan kritik terhadap paradigma positivisme yang dianggap kaku dengan cara menggunakan serta hanya mengakui metode ilmiah yang umumnya digunakan. Untuk mengetahui post-positivisme dapat kita gambarkan dalam 4 bagian, yaitu 1. Harus diakui bahwa aliran ini bukan merupakan filsafat baru sebagai bidang keilmuan.
tetapi memang sangat dekat dengan paradigma positivisme. Salah satu indikator yang membedakan antara keduanya bahwa post-positivisme lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil observasi melalui berbagai macam metode. Dengan demikian, suatu ilmu memang betul mencapai objektivitas apabila telah diverifikasi oleh berbagai kalangan dengan berbagai cara. Yang kedua, pandangan aliran post-positivisme bukan suatu realitas yang menolak adanya realitas dari suatu teori. Realisme modern bukanlah kelanjutan atau luncuran dari aliran post-positivisme, tetapi merupakan perkembangan akhir dari pandangan post-positivisme. Yang ketiga, banyak post-positivisme yang berpengaruh yang merupakan penganut realisme dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui adanya sebuah kenyataan. Realisme mengungkap bahwa semua pandangan itu benar, sedangkan realis dengan berkepentingan terhadap pandangan yang dianggap terbaik dan benar. Post-positivisme menolak pandangan bahwa masyarakat dapat menentukan banyak hal sebagai hal yang nyata dan benar tentang suatu objek atau anggotanya. Yang keempat, karena pandangan bahwa persepsi orang berbeda, maka tidak ada sesuatu yang benar-benar pasti. Pandangan ini tidak bisa diterima karena objektivitas merupakan indikator kebenaran yang melandasi penyelidikan yang ingin ditekankan bahwa objektivitas tidak menjamin untuk mencapai kebenaran. Nah, selanjutnya ada asumsi dasar post-positivisme. 1. Fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori. Valibilitas teori, tidak satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta anomali. Yang ketiga, fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. Yang keempat, interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dan semata yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Yang kelima, asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah jamak individual. Yang keenam, hal itu berarti bahwa realitas perilaku manusia tidak tunggal, melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan yang bersangkutan. Yang ketujuh, fokus kajian post-positivis adalah tindakan-tindakan atau action manusia sebagai ekspresi dari sebuah keputusan. Sistem keyakinan dasar pada penelitian post-positivisme. Menurut Kuba, sistem keyakinan dasar pada peneliti post-positivisme adalah sebagai berikut. 1. Ontologi. Ontologi bersifat kritikal realisme. Ontologi dapat dikatakan mempertanyakan tentang hakikat suatu realitas atau lebih konkret lagi, ontologi mempertanyakan hakikat suatu fenomena. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi mempertanyakan mengapa peneliti ingin mengetahui realitas atau lebih konkret lagi epistemologi mempertanyakan mengapa suatu fenomena terjadi atau dapat terjadi. Yang ketiga, metodologi. Metodologi mempertanyakan bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan atau lebih konkret lagi, metodologi mempertanyakan cara atau metode apa yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pengetahuan. Struktur teori perspektif post-positivisme. Membeda menyatakan bahwa sebuah teori terdiri dari satuan-satuan pembentuk. Karena itu, sebelum digunakan dalam penelitian, suatu teori harus dibagi dalam unit tertentu. Unit utamanya adalah konsep yang menjadi inti dari teori ini. Dengan demikian, teori post-positivis mensyaratkan bahwa teori yang ada harus menyediakan penjelasan abstrak fenomena empiris dalam bentuk konsep spesifik atau definisi. Terdapat hubungan yang eksplisit antara konsep abstrak dan observasi empiris suatu fenomena. Struktur seperti ini menekankan pendekatan deduktif dalam teori di mana abstrak tentang dunia diolah untuk kemudian diuji melalui observasi atau penelitian dalam dunia sosial. Nah, pada setiap proses pengujian dan pengembangan teori, kita harus merangkai observasi dengan metode ilmiah tertentu. Untuk dapat memahami metode ilmiah dan penelitian perspektif post-positivis dapat dilihat dari
1. Seleksi konsep abstrak untuk mempresentasikan fenomena yang diteliti. 2. Pendefinisian konsep baik secara konseptual maupun operasional. 3. Pengujian teori dengan bukti observasi. 4. Mengontrol penjelasan alternatif. 5. Pengolahan definisi atau prosedur umum. Ya. Ada fungsi post-positivisme. Fungsi teori perspektif post-positivisme oleh Dubin 1978. Fungsi teori dalam kebanyakan pemikiran pemahaman kalangan post-positivisme adalah untuk menentukan beberapa keteraturan atas pengalaman yang tak teratur. Terdapat 3 fungsi dalam teori perspektif post-positivisme, diantaranya sebagai berikut. Ada penjelasan atau eksplanasi. Penjelasan berarti bahwa teori-teori harus dapat menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Hal itu berarti bahwa dalam memindahkan dunia empirik ke dalam dunia pemikiran abstrak dari sebuah teori melalui observasi berusaha menjelaskan mekanisme yang terjadi di balik suatu fenomena. Yang kedua, prediksi atau prediction. Prediksi berarti upaya teori dalam menyediakan penjelasan abstrak mengenai fenomena tertentu. Kemudian, melalui penjelasan abstrak tersebut, teori dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dalam situasi yang serupa. 3. Kontrol. Kontrol berarti bila seseorang bisa menjelaskan dan memprediksi fenomena, maka ia juga kadang kala dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengontrol peristiwa yang akan terjadi. Nah, secara filsafat konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Nah, menurut Van Glaserveld, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun bila ditelusuri dengan mendalam, gagasan pokok konstruktivisme dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia. Nah, pada tahun 1740, Vico dalam De Antiquissima Italorum Sapientia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Ini berarti dikatakan seorang telah mempunyai pengetahuan ketika seseorang tersebut telah mampu menjelaskan kembali unsur-unsur yang ada dalam membentuk suatu itu. Menurut Vico, hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya karena dia tahu bagaimana cara membuatnya dan dari apa diciptakan, sementara orang hanya tahu setelah konstruksikannya. Nah, bagi Vico, pengetahuan selalu menunjukkan pada struktur konsep yang dibentuk. Ini berbeda dengan kaum empiris yang melihat pengetahuan hanya dari segi luarnya saja. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar juga tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa pengetahuan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai bergeser karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.